Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca jam. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Lisvi Wulandari dan kalian bisa panggil kakak Lisvi. Sebelumnya kalian udah tahu belum jam itu bentuknya seperti apa? Jam itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk love, dan ada juga yang berbentuk seperti kartun Hello Kitty, Mickey Mouse, dan lainnya. Di dalam jam itu terdapat apa aja sih? Nah, ini mau kakak tunjukin. Di dalam jam itu terdapat angka dari mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir adalah angka 12. Selain itu, terdapat dua jarum jam. Yang pertama ada jarum jam yang pendek. Ini adalah jarum jam yang pendek. Dan yang kedua ada jarum jam yang panjang. Selanjutnya, fungsi jam itu untuk apa sih? Kakak akan beritahu fungsi jam. Fungsi jam itu adalah agar kita bisa mengetahui tentang waktu. Kalau kita bisa mengetahui tentang waktu, kita bisa tahu kalau misalnya pada jam 5 itu kita harus ngapain. Pada jam 5 itu kita harus melakukan sholat subuh, kita harus bangun tidur, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa membaca jam, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan pada saat jam tersebut. Nah, sekarang kakak mau nanya, kalian biasanya bangun pagi jam berapa sih? Ya, betul sekali. Kalian biasanya bangun pagi jam 5. Gimana sih bentuknya jam 5 itu? Kita cari tahu yuk. Di sini kakak mau memberitahu jam 5 itu adalah seperti ini. Ketika jarum jam yang pendek menunjuk ke arah angka 5 dan jarum jam yang panjang menunjukkan ke arah angka 12. Ini adalah tepat pukul 5 pagi. Kalian biasanya mengerjakan bangun pagi dulu, terus mengerjakan sholat, terus mandi. Nah, kira-kira di pukul 5 ini kita melakukan sholat apa ya? Ya, betul sekali. 100 untuk kalian. Pada saat jam 5 ini, kita melakukan sholat subuh. Selanjutnya, habis kalian bangun tidur, sholat subuh, mandi. Pada pukul 6, kita biasanya siap-siap untuk berangkat sekolah. Kita pakai seragam, terus sarapan. Nah, gimana sih jam 6 itu? Ketika jam tepat pukul 6, itu berarti jarum jam yang pendek mengarah pada angka 6. Dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 6 pagi. Selanjutnya, ketika kalian sudah siap untuk berangkat sekolah, sudah sarapan, sudah pakai seragam, kalian harus ngapain? Ya, betul sekali, kalian harus berangkat sekolah. Pada jam berapa kalian berangkat sekolah? Kalian berangkat ke sekolah pada pukul 7. Ketika pukul 7 ini, angka jarum jam yang pendek menunjuk pada angka 7. Sedangkan untuk jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 7 pagi. Selanjutnya, ketika kalian udah nyampe di sekolah, kalian ngapain? Kalian pasti belajar kan? Pada saat kalian belajar, itu adalah kalian berada pada pukul 8. Pada pukul 8 ini, angka jarum jam yang pendek mengarah pada angka 8 dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12.
ketika itu adalah pukul 8 pagi. Selanjutnya, pukul 9 pagi, ketika jarum jam yang pendek mengarah pada angka 9 dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 9 pagi. Pada saat kalian pulang sekolah, itu adalah tepat pukul 10. Pada saat pukul 10 ini, jarum jam yang pendek mengarah pada angka 10 dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini berarti tepat pukul 10. Setelah itu ada pukul 11 pagi. Ketika jam 11 pagi, jarum jam yang pendek mengarah pada angka 11 dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 11 pagi. Setelah itu adalah jam 12. Pada jam 12 ini kita sudah masuk waktu siang. Bagaimana sih siang itu? Ketika masuk waktu siang, matahari itu berada pada di atas kita dan pada saat itu matahari sangat panas. Bedanya apa ya dengan matahari pagi? Ketika pagi, matahari itu baru muncul dari arah timur dan pada saat itu keadaan matahari tidak sepanas waktu siang ya. Pada saat jam berapa sih kalian tidur siang? Nah, biasanya kalian pas tidur siang itu berada pada tepat pukul 1 siang. Pada pukul 1 siang ini, jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 1 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini berarti tepat pukul 1 siang. Pada pukul 2 siang, jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 2 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 2 siang. Pada saat ini kalian biasanya masih tidur ya? Nah, kalian biasanya bangun tidur pada jam berapa? Ya, betul sekali. Kalian biasanya bangun tidur pada pukul 3 sore. Pada pukul 3 sore, jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 3 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 3 sore. Kenapa waktu ini disebut pukul 3 sore? Ada yang tahu nggak? Pada saat ini matahari sudah tidak sepanas waktu siang dan saat itu matahari akan mulai terbenam. Pada pukul 3 sore ini, itu adalah masuknya waktu sholat asar. Selanjutnya pada pukul 4 sore, ketika itu jarum jam yang pendek mengarah pada angka 4 dan jarum jam yang panjang mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 4 sore. Pada saat pukul 5, jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 5. Dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 5 sore. Pada saat pukul 6 sore, ini jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 6 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini adalah tepat pukul 6 sore. Pada saat pukul 6 sore ini udah masuk waktunya sholat maghrib. Berarti kalian harus melakukan sholat maghrib. Nah, yang terakhir adalah pukul 7 malam. Pada pukul 7 malam ini, jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 7 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Untuk pukul 7 ini, kalian udah memasuki waktu malam. Bagaimana sih tandanya kalau kalian udah memasuki waktu malam? Pada saat itu matahari sudah terbenam dan keadaan mulai menjadi gelap serta biasanya ada bulan, ada bintang di langit. Itu berarti tandanya udah masuk waktu malam ya. Pada saat pukul 7 malam ini,
Jarum jam yang pendek akan mengarah pada angka 7 dan jarum jam yang panjang akan mengarah pada angka 12. Ini berarti tepat pukul 7 malam. Pada pukul 7 malam ini, kalian akan memasuki waktu sholat Isya, jadi kalian harus melaksanakan sholat Isya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Kalian sudah bisa mengenal tentang cara membaca jam, sudah bisa mengenal tentang waktu masuk sholat, fungsi jam, dan bagian-bagian jam. Hebat sekali ya kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.